Salam keluarga. Vlog kali ini kami masih akan lanjutkan tentang tema dokter keluarga. Nah, setelah vlog yang pertama, kali ini kami akan bahas tanya jawab tentang dokter keluarga. Saya share kembali ya, ada 4 prinsip utama pelayanan dokter keluarga: berkesinambungan, pelayanan holistik, interprofesional, serta komprehensif. Kenapa harus ke dokter keluarga? Perbedaan apa yang ada pada pelayanan dokter keluarga dengan pelayanan praktek dokter umum biasa? Dokter keluarga itu adalah holistik. Orang datang untuk pengobatan, itu harus kita layanin secara overall, jadi semua kita perhatikan, termasuk keluarganya. Jadi contohnya kalau misalnya orang datangnya misalnya Bu Ani kemudian kita akan tanya, gimana keadaan Bapak, Bu? Bagaimana keluarga yang lain, Bu? Gitu. Jadi itu satu prinsip penting ya untuk dokter keluarga, sehingga bukan hanya pasien yang bersangkutan saja. Karena kita tahu kalau orang pasien, kalau dia misalnya dia sakit, bisa jadi bagian dari keluarganya yang lain juga kena. Contoh, dia ISPA, kan pasti akan mungkin tertular. Atau dia mungkin penyakit gigi berlubang, pasti aja dia bisa jadi gigi anaknya juga bakal seperti itu samanya kalau memang giginya penuh dengan lubang. Karena gaya hidup itu kan sama-sama mempengaruhi baik si pasien maupun keluarganya. Jadi oleh karena itu kalau misalnya dokter keluarga itu bukan cuma si pasien saja yang kita obatin, tapi kita juga harus memperhatikan ataupun bertanya tentang bagaimana anggota keluarganya yang lain. Seperti itu. Jadi dokter keluarga itu harus bagian dari keluarga tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dokter keluarga itu juga harus menjadi manajer ataupun menjadi guide. Jadi kalau misalnya seorang pasien datang itu atau tengah malam dia sakit gitu ya, dia nggak akan bingung lagi menghubungi siapa, pasti dokter keluarganya dihubunginya. Karena dokter keluarga itu nggak perlu kita ceritakan dari A sampai Z lagi. Dokter keluarga itu udah kenal sama si pasien, jadi dia udah tahu gitu. Jadi dia langsung aja artinya akan connect ya, langsung bisa memberikan saran ya. Dan kemudian karena dokter keluarga ini mempunyai prinsip interprofesional, dia udah tahu, oh ini mesti harus dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam misalnya, seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa dokter keluarga itu mesti bisa ngobatin seluruh penyakit, enggak, bukan itu. Tapi dia sebagai manajer yang mampu untuk mengarahkan kepada siapa pasien ini kita rujuk. Tetapi kemudian nanti rujuk balik gitu, artinya dokter keluarga itu harus mau tahu apa yang dilakukan oleh dokter spesialis tadi. Banyak kasus yang ditemui, pasien datang langsung meminta rujukan. Bagaimana sebenarnya tentang stigma rujukan? Ada rasa sakit ataupun penyakit, maka kita tidak harus langsung ke dokter spesialis. Kita harus datang ke dokter keluarga kita dahulu. Karena dokter keluarga kita menyimpan rekaman medik kita, di mana dia akan tahu riwayat penyakit kita. Sehingga dia akan runtun, ini kita perlu ke spesialis yang mana satu. Tetapi pun bahwa kita tahu bahwa dokter spesialis itu lebih menjurus ya ke satu-satu daripada bidang mereka, profesional mereka, sehingga akan lebih baik kalau dokter keluarga melihat secara holistik dulu, secara umum ya, apa masalahnya. Karena kadang-kadang penyakit kita itu bukan dari satu hal yang detail, tetapi rupanya penyakitnya berhubungan dengan suatu keadaan yang lebih umum, misalnya stres, misalnya contohnya penyakit yang disebabkan oleh stres. Jadi lebih baik kalau kita datang ke dokter umum yang sebagai manajer ataupun guide kita, kemudian beliaulah nanti yang akan merujuk. Jadi jangan ojo-ojo langsung datang mau ke dokter spesialis. Ini akan bisa berbahaya. Karena apa berbahaya? Karena dokter spesialis itu akan melihat ke bagian-bagian yang lebih detailnya masing-masing. Sedangkan dokter umum akan lihat secara overall ataupun secara umum dulu. Kenapa harus pilih klinik Aviati? Aviati menggunakan sistem dokter keluarga, di mana kita mempunyai misi
yang harus diyakini dan dikerjakan oleh semua SDM Klinik Aviati, yaitu memberikan pelayanan yang bermutu, efisien, efektif, serta terjangkau oleh sebagian besar lapisan masyarakat, sehingga kita bisa meningkatkan derajat kesehatan pasien kita, baik jasmani maupun rohaninya. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting bagi setiap SDM di Aviati, dan kita menggunakan buku keluarga ini ya, yang juga akan dipakai ataupun digunakan oleh setiap peserta anggota daripada Klinik Aviati. Jadi kita pasti berbeda dengan klinik yang lain, di mana kita juga mempunyai Aviati Mobile ya, sehingga kita bisa datang ke keluarga ya, kita juga bisa memantau kesehatan daripada pasien dan keluarganya ke rumah daripada peserta Klinik Aviati. Demikianlah vlog kita kali ini. Silahkan bergabung dengan Klinik Aviati untuk merasakan pengobatan dan pelayanan daripada Klinik Aviati. Salam keluarga.